wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan pamong penguji PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Susi Hilda SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Yogyakarta dengan nomor urut 2018-00302781. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMPS Islam Al-Falah, Kecamatan Iminjaya, Kabupaten Aceh Besar. Hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas kinerja PPG dalam jabatan 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mohon perbaikan dan sarannya untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian terima dengan baik. Sebelumnya Ibu mau mendata kehadiran kalian dulu. Apakah semua siswa Ibu hadir hari ini? Hadir. Semua hadir ya. Apalagi hari ini cuacanya agak mendung. Nah, biar kalian semakin semangat untuk belajar, Ibu mau kalian menyanyikan salah satu lagu wajib. Boleh ya? Lagu wajib apa yang mau kalian nyanyikan? Garuda Pancasila. Boleh ya? Yang semangat ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
beri aplaus untuk kawan kalian. Apa itu struktur puisi? Berapa ada struktur puisi? Ada berapa struktur puisi? Coba 7. Ada struktur batin dan struktur fisik. Apa aja itu struktur batin? Tema, apa lagi? Perasaan, apa lagi? Nada, apa lagi? Amanat. Berarti semua ibu rasa sudah mengerti materi yang ibu ajarkan minggu lalu. Beri aplaus untuk kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Apa itu jadi teks eksplanasi? Apa itu struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu padahal ada di sekitar kita. Apa maksudnya ada di sekitar kita? Misalnya ini lagi musim hujan. Teks eksplanasi itu adalah proses terjadinya sesuatu. Bisa jadi proses terjadinya hujan, proses terjadinya banjir, terjadinya longsor. Nah, itu kan ada di sekitaran kita. Kita bisa melihat bagaimana itu proses terjadinya hujan, bagaimana bisa proses terjadinya banjir. Nah, kalau kita mempelajari teks eksplanasi, kita bisa tahu bagaimana proses terjadinya hujan, proses terjadinya banjir. Jadi teks eksplanasi itu ada di sekitar kita. Anak-anak ibu. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Dengan belajar ini kalian bisa tahu apa itu teks eksplanasi, apa itu ciri-ciri teks eksplanasi, dan apa itu struktur teks eksplanasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ibu akan menayangkan materi video pembelajaran tentang teks eksplanasi. Nah, harap anak-anak ibu semua melihat tayangan video yang ada di depan. Nanti akan ditanyakan ke kalian informasi-informasi yang ada dalam tayangan video yang ibu tayangkan. Nanti juga ada satu contoh teks eksplanasi yang akan ibu tayangkan, ya. Ini coba ya kalian perhatikan ya. Jadi kalian tadi udah menonton video pembelajaran tentang materi teks eksplanasi. Ibu harap setelah menonton itu kalian sudah mengerti tentang materi teks eksplanasi, yaitu pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Nah, sekarang untuk contoh teks eksplanasi, ibu akan memberi contoh tentang proses terjadinya hujan, ya. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini termasuk bagian dari proses terbentuknya air di bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Penyebab hujan itu sendiri ialah apabila sumber atau sebagian air di
video contoh teks eksplanasi, dikasih juga video tentang proses terjadinya hujan. Informasi apa yang kalian dapat setelah kalian menonton video yang ditayangkan di depan? Coba, informasi apa yang kalian bisa dapatkan setelah video yang ditayangkan di depan? Siapa yang bisa? Siapa yang fokus mendengarkan tadi? Apa nak? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang berbagai mengapa dan bagaimana Yang besar caranya boleh diulang nak? mengalami sosial bahaya setiap harinya. Boleh diulang sekali lagi? Yang besar suaranya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proyek mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial bahaya setiap harinya. Sudah? Satu lagi, apa itu ciri-cirinya? Apa tadi ada dari apa ciri-ciri teks eksplanasi? Apa? Apa? Bersifat faktual. Apa lagi? Bersifat ilmuwan. Apa lagi? Jadi harus mengandung fakta di situ. Ya, bersifat keilmuan itu adalah suatu ilmu karena setelah kita tahu tentang teks eksplanasi, kita bisa tahu tentang proses terjadinya seperti tadi Bu. Ya, satu lagi apa tadi? Apa tadi? Bersifat informatif. Itu maksudnya dia informasi ke kita. Nah, jadi kalau ketika kita baca teks eksplanasi itu, kita mendapatkan informasi yang faktual. Begitu ya. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok karena Ibu akan membagikan LKPD. Jadi untuk kelompoknya Ibu mau kalian caranya berhitung 1 sampai 4. Coba hitung. 1, 4, ulang. 4, 1, 2, 3. Ada lebih 2, berarti yang 2 itu boleh gabung ke kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, silakan bergabung. Semua sudah bagi kelompok. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 ketuanya siapa? Eka. Kelompok 2 ketuanya siapa? Siapa? Siva. Kelompok 3 siapa ketuanya? Kelompok 4 siapa ketuanya? Jadi ini kelompok 1 ada ketua Henda, kelompok 2 ada ketua Siva, kelompok 3 ada ketua Bella, dan kelompok 4 ada ketua Tara. Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD ke kelompok masing-masing, ketua kelas atau ketua kelompok maju ke Ibu ambil LKPD. Kelompok 1. Kelompok 2, siapa ketuanya mana? Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, di situ ada soal yang Ibu kasih kalian kerjakan, buat ada petunjuknya. Nah, kelompok yang bisa yang kurang mengerti boleh tanya ke Ibu ya. Berapa menit waktu Ibu kasih untuk kalian kerjakan LKPD tersebut? 20 minta 20 menit. Coba 20 menit ya. LKPD itu dipersiapkan. Silakan mulai dikerjakan. Semua kerja kelompok.
bencana alam yang menjadi langganan tahunan sebagian kota di Indonesia. Banjir sendiri mempunyai arti sebuah ketidaktertiban sungai, danau, hilir, maupun aliran air lainnya. 2. Sebab akibat. Banjir sering terjadi pada musim penghujan di mana intensitas air yang turun cukup banyak. Hal ini disebabkan ada 2 faktor alam serta faktor sosial. Faktor alam adalah faktor yang disebabkan atau berasal dari alam itu sendiri. Misalnya hujan deras dengan durasi yang cukup lama, sehingga membuat dampak penampungan air menjadi keluar. Faktor sosial akibat ulah manusia. Saya membuka sesi pertanyaan. Adakah yang mau bertanya? Apa contoh teks eksplanasi? Contohnya adalah banjir di kota Jakarta. Yang lain? Apa aja faktor banjir? Apa aja faktor banjir? Faktornya ada 2, faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam disebabkan oleh alam sendiri dan faktor sosial diakibatkan oleh manusia. Udah puas jawabannya? Puas jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, siapa yang maju? Kelompok selanjutnya. Maju terus. Skip, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataanmu, banjir. Fakta, banjir merupakan salah satu bencana alam yang menjadi langganan tahunan. Penyebab banjir ada 2. Faktor alam. Faktor yang disebabkan atau berasal dari alam sendiri. Misalnya terjadi hujan deras dengan durasi yang cukup lama, sehingga membuat tempat penampungan air menjadi meluap dan mengenang tempat-tempat di sekitarnya. Faktor sosial, akibat ulah manusia itu sendiri. Kebiasaan membuang sampah di sungai, membangun bangunan di tempat serapan air, mengunjungi hutan dan lain sebagainya. Pertanyaan yang bertanya. Nah, kelompok 1 membuka sesi pertanyaan. Anda yang ingin bertanya, silakan. Faktor sosial. Ya, dia tadi faktor sosial. Faktor sosial, akibat ulah manusia itu sendiri. Kebiasaan membuang sampah di sungai, membangun bangunan di tempat serapan, mengunjungi hutan dan lain sebagainya. Adakah yang lain? Yang lain? Ibadah. Nah, kalau ada berarti yang cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti semua sudah maju dan semuanya alhamdulillah bisa pertanyaan-pertanyaan yang kawan kalian kasih bisa dijawab semua oleh kelompok yang maju ke depan. Beri aplaus untuk semuanya. Nah, untuk nilai per kelompoknya, Ibu mau kalian menilai kelompok kawan kalian masing-masing. Ya, ini akan Ibu bagikan stiker. Jadi kalian nilai kelompok kawan kalian masing-masing. Nanti kalian tempel di sini. Misalnya kalian mau kasih nilai kelompok 1, jangan nilai kelompok sendiri. Misalnya kelompok 1 nilai kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Gitu ya. Nanti tempelkan di sini nilainya. Ibu bagikan stiker per kelompok. Ya. Misalnya kelompok 1 nilainya berarti 2, 3, 4. Kelompok 2 nilainya 1, 3 dan 4. Seterusnya ya. Ya, kasih penilaian. Iya. Ini satu nanti. Ketua aja yang maju tempel ya. Dua. Dah. Kelompok 1, silakan nilai kawannya. Maju. Tempel di kelompok mana yang kamu maju nilai ya.
Berarti semua kelompok sudah memberikan nilai ke kelompok lain yang lainnya, misalnya kelompok 1 memberi nilai ke kelompok 2. Berarti semua ada dinilai. Sekarang kita akan totalkan. Nah, jadi kelompok 1 ada nilai 85, kelompok 2 ada nilai 90, kelompok 3 ada nilai 80, kelompok 4 ada nilai 95. Nah, berarti siapa kelompok yang paling bagus? Kelompok 4. Jadi berkelas untuk kelompok 4. Jadi untuk kegiatan selanjutnya Ibu ingin mengevaluasi kalian. Nah, bagaimana caranya? Ibu ingin mengevaluasi kalian dengan memberikan beberapa soal. Ini kerjanya per individu. Karena apa? Ini Ibu ingin menilai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang Ibu kasih hari ini. Ya. Jadi ini Ibu akan bagikan soal ke kalian. Kalian materi yang Ibu kasih hari ini. Kumpul lagi Sudah, silakan dikumpul balik ke Ibu kertasnya. Sudah, silakan dikumpul balik ke Ibu. Jadi ini evaluasinya juga udah. Ibu ingin selanjutnya memberi sedikit penguatan atas diskusi kalian tadi. Ibu ingin mengulangnya sekali lagi. Jadi apa itu pengertian teks eksplanasi? Apa itu pengertian teks eksplanasi? Apa nak? Teks yang berisi proses mengapa bagaimana tentang suatu kejadian. Oke, bagus. Terus. Selanjutnya apa itu struktur teks eksplanasi? Ada? Apa? Iya. Selanjutnya sebab akibat. Selanjutnya interpretasi. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya sesuatu tentang keilmuan. Juga di situ memuat fakta, juga memuat informasi. Misalnya proses terjadinya banjir tadi seperti Ibu bilang. Karena apa? Mungkin karena faktor alam. Faktor alam itu misalnya hujan yang terus yang turun dengan lebat, jadi penampungan air tidak sanggup menampung hingga terakhir jadinya banjir. Kalau faktor sosial itu karena ulah manusia. Manusia itu sendiri. Misalnya apa? Membuang sampah di sembarangan sungai, boleh ke sungai. Terus apa lagi? Menebang pohon. Terus mendirikan bangunan di tepian sungai. Itu juga bisa menyebabkan banjir. Nah, bagaimana proses kita belajar hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Nah, untuk kelanjutannya kalian mau belajar seperti apa? Seperti apa? Seperti ini? Ya. Ada yang ingin ditampilkan lagi video-video pembelajaran? Ya. Berarti hari ini menyenangkan, kan? Ya. Semua materi bisa kalian pahami? Bisa. Alhamdulillah. Jadi Ibu anggap semua hari ini bisa
materi yang Ibu berikan. Nilai-nilai yang kalian dapatkan juga bagus, ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan bertemu lagi minggu depan dalam materi yang sama tapi di KD yang lebih tinggi. Kalau hari ini mengidentifikasi teks eksplanasi, KD selanjutnya itu kita akan belajar tentang cara meringkas teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Nah, jadi sebelumnya Ibu ingin membagikan hasil evaluasi yang kalian kerjakan tadi. Jadi kalian bisa tahu ini nilainya berapa. Tapi alhamdulillah di sini nilai kalian semua lulus KKN. Jadi untuk ke depan kita bisa belajar materi yang lebih lanjut lagi. Tidak ada yang remedial ya. Oke. Jadi hari ini cukup sampai di sini materi yang Ibu ajarkan. Untuk menutup pembelajaran kita berdoa menutup majelis. Berdoa dimulai.